Saudara-saudara sekalian, kita juga mencanangkan di awal pemerintahan program makan bergizi gratis. Pertimbangannya sangat sederhana, bahwa dari semua kajian, rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia kekurangan gizi. 20%. Di beberapa daerah sampai 30% lebih. Itu yang jelas dikatakan malnutrisi. Guys, program makan bergizi gratis kerap menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Namun dari persoalan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana justru memastikan bahwa program ini memberikan manfaat positif terhadap sumber daya manusia dalam jangka yang panjang. Pro dan kontra timbul karena pemahaman yang berbeda, pijakan berpikir yang tidak sama, dan argumentasi yang beragam. Dadan Hindayana mengatakan sebagian belum memahami bahwa makan bergizi gratis adalah investasi jangka panjang untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Padahal Presiden Prabowo Subianto selalu menyebutkan bahwa makan bergizi gratis adalah langkah strategik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mencetak generasi emas. Secara demografi, kata Dadan, hal tersebut dapat dijelaskan dengan data. Dadan memaparkan bahwa penduduk Indonesia sampai saat ini masih tumbuh sekitar 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, dan populasinya akan mencapai 234 juta pada tahun 2045. Jika menyimak data anggota rumah tangga berbasis penghasilan, kita dapat melihat bahwa sumber pertumbuhan itu berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, yaitu masing-masing memiliki anggota rumah tangga 4,78 dan 4,34. Kalau keduanya dirata-ratakan akan memiliki angka 4,56. Angka 4,56 artinya kalau ada 100 keluarga miskin dan rentan miskin, maka 56 keluarga anaknya 3 dan 44 keluarga anaknya 2. Jelasnya. Lalu pertumbuhan penduduk Indonesia berasal dari kalangan ini, rata-rata pendidikan orang tuanya hanya 9 tahun sehingga menghasilkan kemiskinan terstruktur. Sekitar 60% anak-anak dari kalangan ini tidak punya akses yang baik terhadap makanan dengan gizi seimbang. Anak-anak mereka juga tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu, ungkap Dadan. Makan bergizi gratis yang diciptakan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kebijakan publik yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia sejak awal 2025. Program ini digagas sebagai upaya strategik meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia. Tidak hanya dipuji sebagai terobosan besar, tetapi juga menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Di tengah klaim keberhasilan menurunkan angka stunting dan meningkatkan semangat belajar siswa, makan bergizi gratis dihadapkan pada persoalan serius mulai dari beban anggaran negara, risiko korupsi, hingga persoalan keamanan dan prioritas kebijakan nasional. Sejak resmi dimulai pada 6 Januari 2025, makan bergizi gratis langsung menjadi perbincangan luas di ruangan publik, baik di media arus utama maupun media sosial. Perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak berdiri di ruangan hampa, melainkan bersinggungan langsung dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di Indonesia. Pemerintah menempatkan MBG sebagai program unggulan dalam pembangunan manusia Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa makan bergizi gratis bertujuan membangun generasi unggul yang sehat dan kuat melalui pemenuhan gizi sejak dini. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ul-Haq yang menilai bahwa program ini berdampak positif terhadap kesiapan dan semangat belajar siswa karena anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi fisik yang lebih baik. Secara kebijakan, makan bergizi gratis memiliki landasan hukum yang jelas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan gizi nasional.
Sasaran program ini mencakup 4 kelompok utama, yaitu peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keempat kelompok ini dipilih karena berada pada fase kehidupan yang krusial dan saling berkaitan dalam menentukan kualitas generasi di masa depan. Badan Gizi Nasional juga melaporkan bahwa makan bergizi gratis berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan morbiditas pada anak. IQ Tansiha, anggota Dewan Pakar Badan Gizi Nasional, menyampaikan bahwa hasil pemantauan selama 15 minggu di wilayah Bogor dan Aceh menunjukkan peningkatan indeks massa tubuh anak peserta penurunan kasus stunting yang cukup signifikan. Namun di balik manfaat yang diklaim, MBG juga memunculkan persoalan besar dalam pengelolaan keuangan negara. Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program ini, dengan realisasi mencapai 51,5 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan makan bergizi gratis sebagai salah satu program sosial dengan anggaran terbesar. Mimpi Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia bukan sekedar dari program makan bergizi gratis. Melalui Koperasi Merah Putih, kerjasama ekonomi dengan diplomasi antar negara sahabat, sebuah jalan untuk mimpi jadikan Indonesia menjadi negara maju. Perjalanan itu sepertinya tidak mudah untuk dijalani. Berbagai macam strategi telah diciptakan, termasuk efisiensi anggaran dari berbagai kementerian, lembaga, badan, hingga perjalanan luar negeri pejabat negara. Ini bentuk keseriusan yang sedang dijalani oleh Prabowo Subianto. Di tengah program-program unggulannya sedang terlaksana, ternyata tidak berjalan mulus. Ada yang mengatakan program ini terlalu dipaksakan sehingga Indonesia belum siap untuk menjalankannya, sehingga kritikan itu diutarakan secara terbuka. Bagaimana menurut kalian warganet? Lanjut atau tidak? Dan mampu atau tidak? Tentunya kalianlah yang akan merasakan langsung program ini.